Dengan saya jelas juga bagi ibu-ibu yang kami kasihi. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Tepuk tangan dulu bagi Tuhan kita, bagi ibu-ibu yang hadir. Tuhan memberkati. Haleluya. Iya. Dengan senang hati dan semangatnya saya di dalam membawa pujian dan penyembahan ini. Karena ada bapak di atas, ibu-ibu di bawah. Haleluya, puji Tuhan. Kita bersiapkan hati dan kita akan memuliakan Tuhan. Haleluya. Menyembahnya, katakan dengan sungguh, hanya dekat kasihnya Bapa yang membuat jiwa kita tenang. Dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami akan lakukan ini demi memuliakan nama-Mu. Oh, terima kasih. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, Kau memandangku sampai ke dalam hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu. Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku jaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Oh, hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke dalam hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu. Kau mengenal hatiku jauh melebihi
Kami bersyukur selalu. Kami angkat suara kami bagimu ya Bapa yang baik. Kami bersyukur dan kami bersyukur. Kami memuji namamu. Kami mengangkat suara kami demi namamu yang kudus. Kami beri glory. Kami beri glory. Kami menyembahmu, meninggikanmu, memuliakanmu yang kudus. Oh, haleluya, haleluya. Diberkatilah Tuhan yang datang dalam nama Bapa, dalam nama Yesus Kristus. Kekasih jiwa setiap orang percaya, Bapa yang mengasihi kami, selalu ada dalam hidup kami. Terpujilah namamu, dimuliakan Engkau Tuhan. Glory, Hosanna, glory, Hosanna. Yesus, Yesus, Yesus kekasih jiwa kami. Yesus Engkau yang kami puja. Yesus Engkau yang kami sembah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Glory, Hosanna. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Kami memujamu, kami menyembahmu. Haleluya. Glory bagimu. Dimuliakan namamu Bapa yang baik. Kami bersyukur selalu. Haleluya. Oh, yang kami tahu Tuhan. Haleluya. Kau selalu ada dalam hidup kami. Dan waktu yang Tuhan beri bagi kami adalah waktu yang tepat Tuhan. Kami bersyukur. Oh, oh, haleluya. Yesus, haleluya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan
pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang tercurah atas hidup kami. Kami mau bersuka cita berkati Tuhan. Kami semua yang hadir di sore hari ini adalah merupakan keluarga Allah, di mana dapat bersyukur dan berterima kasih dan menyatakan sukacita dan mengatakan juga bahwa hanya Tuhan Yesuslah yang baik di hidup kami hari ini kekal untuk selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua yang percaya sama-sama berkata amin. Kami sapa kembali Bapak Ibu yang kami kasihi. Salam. Haleluya. Puji Tuhan. Mari bangkit berdiri karena kita akan memuliakan Tuhan Yesus. Siapapun kita yang datang, Tuhan berkata, Dia tak memandang kita dari gereja mana, kita dari latar belakang yang mana, tetapi di dalam Tuhan hanya ada satu keluarga, di mana kita mencintai keluarga itu, mengasihinya, dan membuat keluarga itu hidup bertumbuh, berbuah dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Kita akan pujikan. Yeay. Sama-sama ku tak pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Kalau hatimu seperti hatiku, kata kaulah saudara dan saudariku. Sekali lagi, ku tak pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Kalau hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Katakan dengan sungguh, semua saling mengasihi. Betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Ku cinta Tuhan, ku cinta keluarga Tuhan. Haleluya. Terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi. Betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Katakan, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan.
Mari lihat sebelah kiri. Lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihkan dengan kasih Tuhan. Katakan ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu, silakan duduk karena kita akan mau dengar kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa untuk persembahan yang akan kita beri. Dan mari sama-sama mengangkat persembahan yang ada di tangan kita. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah Bapa kami dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya segala-gala yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan dan Engkaulah yang tertinggi itu melebihi sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Tuhan kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Aku tahu ya Tuhanku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka kami pun mempersembahkan semuanya ini dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah Kulihat memberikan persembahan sukarela kepada-Mu dengan sukacita. Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Bapa-Bapa kami, peliharalah untuk selama-lamanya kecenderungan hati umat-Mu yang demikian ini, dan tetaplah tujukan hati mereka kepada-Mu. Dan kami memberi hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Kaulah segalanya. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, dan mengasihi-Mu Yesus. Semuanya bersama keluargaku
melebihi Engkau, tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Kaulah segalanya, tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Kaulah segalanya, tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Kaulah segalanya. Kami nantikan kebenaran-Mu yang akan diperdengarkan oleh hamba-Mu. Berkati ya Tuhan, urapi, biar segala sesuatunya bersumber daripada-Mu. Dan bagi kami yang mendengarkannya, diberkati di dalamnya, yang akan mengembang tumbuhkan akan iman, dan kami makin setia dalam mengiring Engkau, dan akan kami perbuat segala sesuatunya yang lebih baik dan yang lebih baik. Berfirmanlah Tuhan, berbicaralah, nyatakanlah bagi kami. Kami siap mendengarnya dan kami sambut dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Semua percaya sama-sama berkata amin. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Ya, puji Tuhan. Terima kasih buat tim Prophetic yang telah melayani. Tema kita pada minggu ini, harmonisasi pelayanan dan keluarga. Hal ini masih berkaitan erat dengan iman. Sebab tema kita nggak bisa dipisahkan namanya dari iman. Sebab itu harmonisasi pelayanan dan keluarga ini dibutuhkan. Harmonisasi itu apa sih? Berbeda tapi satu. Berbeda, ya suami istri berbeda toh? Berbeda. Namanya perempuan dan lelaki. Dari namanya aja udah beda. Jenis kelaminnya udah beda. Tetapi jadi satu. Nah kita butuh harmonisasi. Sama seperti tadi saya tadi main drum. Ada bunyi duk, ada bunyi tak, ada bunyi cik. Semuanya itu beda-beda bunyinya. Tetapi ketika digabungkan, dimainkan, diselaraskan, dibunyikan bersama-sama, itu akan menghasilkan suatu harmonisasi. Makanya harmonisasi itu berjalan selaras. Berjalan seirama. Pelayanan dan keluarga itu harus berjalan seimbang. Kita hidup untuk melayani. Sebab Tuhan menciptakan kita bukan untuk bekerja aja. Bukan untuk jadi apa segala macam. Tapi Tuhan pengen kita itu menyembah Dia. Sebab itulah fungsi manusia diciptakan untuk menyembah. Untuk melayani. Untuk memuji. Nah kita butuh hati hamba. Untuk itu kita juga punya keluarga yang tidak bisa kita tinggalkan. Makanya di sini pelayanan dan keluarga harus sejalan. Sebab di dalam keluarga juga itu adalah tempat pelayanan kita. Melayani gak usah jauh-jauh saudara. Dalam keluarga dulu. Di dalam keluarga kita udah jadi berkat belum? Kalau kita hebat di luar sana, wah jadi orang terpandang, keluarga hancur, berantakan. Gak ada untungnya. Gak ada hebat-hebatnya kita. Sebab kenapa? Pondasi paling penting itu keluarga. Saya juga merasakan ketika saya banyak uang, ketika saya ada sesuatu yang berharga tetapi ditinggal sama istri, sama anak. Semua gak ada artinya. Kita punya uang tetapi kalau lihat anak senang, wah senangnya luar biasa. Makanya saya selalu sisihkan waktu untuk ajak anak main, untuk ajak istri jalan. Sebab ya itu kita harus bahagia. Hidup ini Tuhan berikan kita hidup untuk apa? Untuk bahagia, untuk kita nikmati.
Makanya Tuhan berkata di dalam doanya diajarkan kepada kita, di bumi itu harus seperti di sorga, kehendak Bapa. Di mana sorga bersukacita, di bumi juga harus bersukacita. Makanya kita perlu keluarga-keluarga kerajaan Allah. Kita perlu menjadikan keluarga kita, jadikan keluarga kerajaan Allah. Kita harus sadari bahwa di dunia ini tidak ada keluarga yang sempurna. Saudara tahu motivator Mario Teguh? Ya, dia tidak mengakui anaknya. Padahal berbicara hebat luar biasa. Wah, tapi kita tahu apa yang akhirnya terjadi ketika orang-orang melihat keluarganya hancur. Ya itu dia, makanya dasar yang paling penting itu adalah keluarga. Sebab disinilah Tuhan menetapkan lembaga pernikahan, lembaga gereja. Di mana disatukan, ada persatuan. Di dalam keluarga harus ada persatuan, di gereja juga harus ada persatuan. Tetapi dimulai dari rumah tangga. Untuk itu kita akan melihat apakah ada keluarga yang sempurna di dalam Alkitab. Keluarga Adam aja kita perhatikan. Adam jatuh dalam dosa karena kalau Hawa jatuh dalam dosa itu godaan si iblis. Tapi kalau Adam jatuh dalam dosa, godaan Hawa. Bukan hanya itu saja, anaknya yang lahir. Kain dan Habel, apakah sempurna? Habel dibunuh, dihabisi sama Kain. Karena sakit hati, itu kakak adik sakit hati, dibunuh Habel. Bukan hanya Kain dan Habel, keluarga Abraham. Abraham pernah jual Sarah istrinya. Karena takut nyawanya melayang di negeri asing. Jangan akui aku sebagai suamimu. Bilang aja kakakmu. Supaya apa? Supaya Sarah diambil jadi istrinya. Tetapi ketika raja tahu bahwa Sarah istri Abraham, wah marah dia. Makanya di sini Abraham menurunkan hal yang tidak baik. Ishak juga melakukan hal yang sama seperti apa yang Abraham lakukan. Ishak juga melakukan seperti itu kepada istrinya. Bukan hanya Ishak, Yakub sama Esau, apakah akrab? Bermusuhan. Yakub pernah menipu Esau, bukan hanya sekali. Buat kesel, bukan hanya sekali. Bukan hanya Esau yang ditipu Yakub, mertuanya pun ditipunya. Kita lihat juga di keturunan Yakub. Anak-anaknya dari Ruben, Yehuda, Simeon, segalanya. Yusuf, kita tahu Yusuf itu dibuang. Yang buang bukan orang lain. Yang mau bunuh Yusuf bukan orang lain. Saudaranya sendiri. Dijual, Yusuf itu dijual. Itu dalam keluarga. Gak ada yang sempurna di dalam firman Tuhan pun. Di dalam Alkitab gak ada yang sempurna keluarga. Keluarga Isai, Daud. Kita tahu Daud gak dianggap. Ketika Samuel datang ke rumah Isai untuk menanyakan mana Daud, mana anak-anakmu, dipanggil semua anak-anak Isai. Mulai dari yang perawakannya tinggi, yang gagah perkasa, seorang prajurit, hingga yang terkecil. Apakah masih ada lagi anakmu? Udah gak ada, cuman ini kayaknya. Oh iya masih ada satu lagi, Daud. Lagi menggembalakan domba. Gak masuk hitungan, sakit hati gak? Makanya Daud mengatakan, sekalipun ayah dan ibuku menolak aku, tetapi Tuhan menyambutku. Imam Eli juga punya keluarga, anak-anaknya melakukan yang jahat di mata Tuhan. Ayub juga seperti itu, anak-anaknya pesta pora tiap malam, sehingga Ayub harus menyembelih korban bakaran. Mana tahu anaknya buat dosa, berdoa minta ampun supaya anak-anaknya diampuni. Makanya kita lihat gambaran di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab tidak ada keluarga yang sempurna. Semua keluarga punya kekurangannya masing-masing.
Untuk itu kita perlu firman Tuhan. Kita butuh firman Tuhan. Kita butuh pedoman. Supaya apa? Supaya kita dapat menghasilkan keluarga kerajaan Allah. Harmonisasi pelayanan dan keluarga. Keluarga menjadi pusat perhatian Tuhan. Di dalam Alkitab diajarkan bahwa Tuhan bekerja di dalam dan melalui sebuah keluarga. Bahkan keluarga adalah unit yang Tuhan ciptakan di awal. Ketika Adam dan Hawa dihadirkan Tuhan Yesus, juga dalam beberapa kesempatan melakukan karyanya dalam sebuah keluarga. Jadi Tuhan Yesus pun ikut ambil bagian dalam karyanya. Makanya Tuhan itu hadir di dalam keluarga. Makanya saya selalu menekankan kepada jemaat Tuhan untuk membuat mesbah doa di rumah. Terus. Sebab kenapa di bumi harus seperti di sorga? Maksudnya apa? Maksudnya Tuhan hadir. Kita nggak perlu ke sorga untuk merasakan hadirat Tuhan. Kita nggak perlu dulu ke sorga untuk melihat, untuk merasakan hadirat Tuhan. Tetapi di bumi itu udah ada. 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan Yesus, bersepakat, bersehati, Tuhan hadir. Tuhan hadir, menyatakan kemuliaannya, menyatakan kuasanya. Makanya di bumi harus seperti di surga. Bagaimana caranya? Bersepakat, bergandeng tangan, berdoa, bersatu hati. Apa yang sedang kita gumulkan? Usahakah? Pendidikankah? Kesehatankah? Apa yang sedang kita rindukan? Apa yang sedang kita cita-citakan? Bawa semua ke dalam tangan Tuhan. Bawa semua di dalam doa. Kita akan melihat kuasa Tuhan dinyatakan. Tetapi untuk itu kita perlu kesatuan. Makanya kalau keluarga pengen dipulihkan harus ada keterbukaan. Tanpa adanya keterbukaan, tidak ada namanya pemulihan. Gak mungkin kita, analoginya seperti ini, gak mungkin kita ke dokter, terus dokter nanya sakit apa. Coba tebak, gak bisa. Gak bisa seperti itu. Dokter juga pengen kita kasih tahu apa yang kita rasakan. Dokter juga harus tahu. Supaya apa? Supaya dia mengerti. Makanya Tuhan bukan yang gak ngerti, tetapi Tuhan ingin kita terbuka. Makanya kita itu dikasih kehendak bebas. Kita bebas untuk melakukan dosa, yes. Kita bebas untuk berbuat saleh, yes. Kita bebas berbuat jahat, yes. Kita bebas berbuat baik, yes. Tapi semua ada ganjarannya. Ada buahnya. Makanya kenapa Tuhan kasih kehendak bebas? Dia ingin kita menghasilkan pujian yang sejati. Dia ingin kita menghasilkan penyembahan dari dalam lubuk hati. Itu penyembahan akan berkualitas. Pujian akan berkualitas. Kedekatan, relationship akan berkualitas. Beda dengan paksaan, beda dengan rutinitas, beda dengan paksaan. Beda semua itu. Makanya saya selalu menekankan kepada anak istri saya, enggak harus saya paksa doa. Mereka yang selalu ajak. Harus ada kerinduan, haus, rasa haus dan lapar. Sama seperti analoginya seperti ini. Ketika kita lagi dalam keadaan kenyang, itu mau disodorkan makanan semewah apapun, gak akan terasa nikmat. Tetapi kalau kita terasa lapar sekali, apapun yang ada di depan itu dimakan. Makanya kita harus datang ke dalam hadirat Tuhan dalam keadaan haus dan lapar. Bagaimana kita merasakan haus dan lapar? Alami Tuhan. Tanpa kita mengalami Tuhan, kita gak bisa
hadir dalam keadaan haus dan lapar. Pengen rasain terus hadirat Tuhan, terus. Sama seperti kita jatuh cinta. Kalau udah jatuh cinta itu luar biasa. Seberang, laut pun akan ku seberangi. Apapun yang menghalangi akan ku terjang. Itu cinta, betul. Emang itu seperti itu cinta. Begitulah kalau kita udah jatuh cinta. Makanya setiap orang yang sudah mengalami Tuhan, itu akan seperti Paulus. Cintanya mati-matian. Semua yang dulu kuanggap untung, kuanggap rugi. Karena apa? Karena udah dapat Yesus. Dia tinggalkan semuanya. Dia dulu pendidikan, pendidikan tinggi Paulus itu. Dikatakan Yahudi, Yudaisme. Pendidikan, filsuf, luar biasa. Ahli Taurat, belajar berapa lama, semuanya pencapaian gelar-gelarnya itu dianggap sampah. Karena apa? Yesus, dia udah dapat Yesus. Makanya kita perlu mengalami Tuhan. Supaya apa? Supaya kita rindu. Betul di dunia ini masih dalam penderitaan lah. Tetapi kita tahu bagaimana cara menderita yang mulia. Sebab udah Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Di dalam keluarga bukan berarti gak ada masalah, gak ada konflik. Makanya Tuhan ingin kita berangkat mulai dari rumah tangga, keluarga. Itulah titik awal. Pelayanan kesembuhan. Nah ini dia, pelayanan Yesus yang dimulai dan dikembangkan dari rumah tangga yaitu pelayanan kesembuhan. Kita dapat melihat di sini di dalam Lukas 4 ayat 38, Lukas pasal 4 ayat 38 sampai 44. Ya. Lukas pasal 4 ayat 38 sampai 44. Saya akan bacakan ayat yang genap. Saya minta jemaat Tuhan untuk bacakan ayat yang ganjil. Kemudian ia meninggalkan rumah ibadat itu dan pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon demam keras dan mereka meminta kepada Yesus supaya menolong dia. Ketika matahari terbenam, semua orang membawa kepadanya orang-orang sakitnya yang menderita bermacam-macam penyakit. Ia pun meletakkan tangannya atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Yesus mengajar di kota-kota lain. Ketika hari siang, Yesus berangkat dan pergi ke suatu tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mencari dia, lalu menemukannya dan berusaha menahan dia, supaya jangan meninggalkan mereka. Dan ia memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di Yudea. Jadi sekilas info, kita di tanggal 13 sampai 14 Juni akan mengadakan pendidikan penginjilan di GBI Kota Baru. Kita akan menjadi tuan rumah, menjadi sarana tempat membagikan firman Tuhan, mengajar. Kita akan diajarkan firman Tuhan, kita akan diajarkan bagaimana cara menginjil. Jadi saudara-saudari apabila tergerak hatinya untuk memberitakan Injil kepada keluarga, kepada sahabat-sahabat, teman-teman yang belum dijangkau, ayo daftarkan segera. Supaya kenapa? Supaya kita dibekali dengan
poin-poin penting supaya kita dibekali dengan firman Tuhan. Nanti setelah selesai pendidikan 13-14 Juni itu akan mendapatkan sertifikat dan akan mendapatkan kartu evangelis, kartu penginjil. Jadi usahakan supaya kita semua dapat ikut ambil bagian dalam menuntaskan amanat agung. Ya, pelayanan kesembuhan kita dapat lihat di sini Yesus mengadakan pelayanan. Di mana Simon Petrus, Simon memanggil Tuhan Yesus untuk menyembuhkan ibu mertuanya. Di situ Tuhan sembuhkan. Artinya di dalam keluarga Tuhan pun hadir. Tuhan pun bertahta. Untuk itu kita perlu bersatu hati. Ayat-ayat ini mencatat tentang bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan ibu mertua Simon Petrus yang demam keras. Akhirnya perempuan itu sembuh dan melayani. Kalau kita buka di dalam Yakobus 5, kita akan melihat bagaimana kita harus berbuat ketika kita sedang sakit. Saya akan bacakan saja sedikit. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seseorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seseorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mengoleskan dia serta mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu. Dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jadi penyakit itu, kalau kita bahas penyakit, itu kita bahas tentang apa dan boleh atau tidak bolehnya. Banyak sekali pantangan-pantangan kita kalau udah tua untuk makan ini, untuk ini. Oh, ini banyak kolesterolnya, ini dagingnya, ini banyak manisnya, gulanya tinggi. Tetapi kalau kita perhatikan baik-baik, hati yang gembira adalah obat. Sekali lagi, hati yang gembira adalah obat. Pernah lihat orang gila sakit? Saya belum pernah lihat orang gila masuk ke rumah sakit. Tetapi orang gila masuk ke rumah sakit jiwa, ya pernah. Tapi saya belum pernah lihat orang gila sakit demam, sakit ini, nggak pernah. Hatinya selalu gembira. Dia nggak tahu lagi di mana, pokoknya ekspresikan gayamu. Entah di mana dia lagi ngapain, kita nggak tahu, nggak ngerti dia lagi ngapain. Tapi dia punya fantasinya sendiri. Dan dia makan sembarangan kok. Dia ngorek-ngorek sampah. Dia tidur sembarangan, nggak mandi. Toh bahagia. Tapi yang saya mau jelaskan di sini, hati yang gembira adalah obat. Untuk itu penyakit itu terkadang bukan datang karena kesalahan kita, karena makan sembarangan, enggak. Bukan karena kita enggak jaga keselamatan, enggak. Kadang sakit itu datang karena stres. Stres. Hati-hati sama stres. Bisa-bisa jadi kayak orang gila. Hati-hati sama pikiranmu. Kalau ada sampah di sini, buang. Buang. Makanya segala sesuatu yang masuk harus dibuang. Ada pemasukan, ada pengeluaran. Masuk ke sini, buang ke sini. Kalau di sini buangnya kemana? Iya, liburan. Kalau udah masuk ke otak ini harus refreshing. Dengan cara apa? Hobi. Mungkin olahraga. Ini ngilangin stres. Olahraga. Mungkin dengan tinju, mungkin dengan bermain musik bisa juga. Harus disalurkan, dibuang. Jangan berpikir terus. Stres. Makanya kita perlu refreshing.
ajak keluarga. Makanya setiap hari Minggu itu adalah hari Sabat. Hari Sabat itu harinya Tuhan. Udah ke gereja, setelah ke gereja ajak fellowship keluarga, anak-anak, istri kumpul, makan, jalan-jalan. Cuman main ke Jamtos, wah saya seneng sekali lihat si Ion itu, wah lari-lari. Padahal pernah kami satu kali ke WTC, nggak ada uang, saya nggak ada uang sama sekali. Saya ajak aja anak saya ke WTC, nanti kita main ya. Dia langsung ke atas, nggak ada main, nggak ada beli fun world itu, wah, nggak ada. Cuman jalan-jalan aja, tapi senengnya luar biasa. Kita juga harus menghadirkan sukacita. Ajak aja jalan-jalan. Kenapa? Karena di situ hati yang gembira adalah obat. Hati yang gembira adalah obat. Makanya mau sebanyak apapun uangmu, sebanyak apapun hartamu di dunia ini, kalau engkau tidak bergembira, artinya engkau belum serupa dengan Kristus. Sebab yang Tuhan tekankan adalah ketika Dia menciptakan kita, Dia buat kita serupa dan segambar. Kenapa Dia buat kita serupa dan segambar? Supaya kita dapat berkuasa. Supaya kita dapat menikmati. Kalau kita nggak dapat menikmati apa yang sudah Tuhan kasih, tanya lagi, jangan-jangan kita belum serupa dan segambar seperti Kristus. Makanya kita butuh firman Tuhan. Sebab firman Tuhan bermanfaat untuk menegur, menyatakan kesalahan. Makanya kita butuh firman Tuhan. Pelayanan pelepasan yang kedua, di sini Yesus juga melakukan pelayanan di mana ketika Dia doakan orang-orang disembuhkan, ada juga yang kelepasan. Setan itu terlepas. Ada yang dilepaskan dari belenggu setan. Selain kuasa kesembuhan melalui rumah tangga atau keluarga, Yesus menyatakan kemenangannya atas setan. Dari banyak orang yang hadir meminta pertolongan Yesus, beberapa di antara mereka adalah orang-orang yang mengalami kebebasan dari belenggu setan. Alangkah indahnya dan luar biasa jika kita menjadi sarana Tuhan menyatakan kemenangan atas setan. Setiap anggotanya memiliki kesadaran dan keberanian mempraktekkan kuasa sebagaimana dijanjikan di dalam Markus 16 ayat 17. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Jadi sakit penyakit juga terkadang bukan dari stres juga. Tadi kita udah tahu bahwa penyakit bukan hanya berasal dari makanan aja. Apa yang masuk di dalam mulut, tetapi apa yang masuk di dalam pikiran. Tetapi ada satu hal lagi yang perlu kita tahu. Bahwa sakit penyakit bisa juga berasal daripada yang jahat. Si jahat bisa bikin kita sakit. Jangan lupakan kuasa roh jahat. Makanya kita butuh kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan lebih besar daripada kuasa si jahat. Ayub itu sakit, gatal-gatal badannya apakah karena dia jarang mandi? Enggak. Sakit yang diderita Ayub karena si jahat. Ada juga anak yang kena sakit ayan, yang susah didoain sama murid-muridnya, enggak terjadi mujizat apapun. Tapi ketika Yesus doakan, terjadi pelepasan. Anak itu disembuhkan, setan itu pergi. Banyak sekali orang-orang yang menderita akibat dosa. Makanya dosa, hati-hati. Dosa itu adalah penghubung. Hati-hati, dosa adalah penghubung antara kita dan iblis. Kita bisa dibelenggu, diikat. Untuk itu kita terus doakan anak-anak kita. Saya selalu doakan Gurion, anak saya. Saya selalu tumpang tangan. Itu besar kuasanya ketika kita lakukan. Sebab yang saya saksikan ketika saya melihat ada leader of satanik dari gereja setan yang bertobat, dia memberi kesaksian bagaimana cara mereka bekerja, yaitu caranya adalah menjangkau anak-anak kecil melalui dunia roh.
Makanya kita perlu doakan anak-anak kita. Sebab kalau saudara tahu, kalau saudara perhatikan dan ulik secara mendalam bagaimana gereja setan itu bekerja, itu kalau perjamuan kudusnya itu bukan roti dan anggur, janin. Itu berbahaya. Sangat mengerikan. Makanya kita perlu doakan anak-anak kita, tumpang tangan. Terus. Makanya kita perlu doakan terus. Makanya kita perlu buat mesbah doa di dalam rumah tangga. Supaya apa? Supaya Tuhan hadir di dalam rumah tangga. Sebab kita tahu istri kita punya kekurangan. Mungkin cerewet, mungkin bawel. Mungkin kalau ngomong pengen menang sendiri, ya mungkin ada seperti itu. Tetapi kita di sini mau belajar firman Tuhan supaya apa? Supaya ketika kita mengalami hal-hal yang tidak mengenakan, tidak menguntungkan, ya kita dapat menerima. Ada masalah kita tidak lari meninggalkan. Banyak sekali sekarang keluarga bermasalah, ditinggalkan istri, ditinggalkan suami, pergi. Makanya kita butuh firman Tuhan. Karena apa? Karena di dalam Yesus sekali menikah, cuma sekali. Sampai maut memisahkan. Makanya kita butuh firman Tuhan. Supaya apa? Supaya dibentuk. Supaya kita maju. Nah ini dia, pelayanan penginjilan yang ketiga. Selain kesembuhan, pelepasan, di sini ada penginjilan. Injil harus ada di dalam rumah tangga. Injil ini beda dengan motivasi, beda dengan motivator. Injil ini hidup. Yesus itu Injil namanya. Makanya berbeda dengan motivasi. Kalau motivasi apa? Kegagalan adalah awal dari kesuksesan. Motivasi, jadi semangat lagi. Kita yang gagal, coba lagi. Yes, coba lagi. Semangat, ada semangat, nambah semangat. Tetapi kalau Injil berbeda saudara. Injil yang mati, hidup. Yang lumpuh berjalan. Yang buta melihat. Yang sakit bangkit bersorak. Injil. Ada kemenangan, ada kelepasan, ada kemerdekaan. Makanya Injil ini perlu kita teruskan kepada anak-anak kita. Kita sebagai kepala keluarga ataupun sebagai ibu rumah tangga. Kita perlu mengerti peran-peran kita. Bapak itu adalah raja, imam dan nabi di dalam keluarga. Ibu adalah seorang penolong, pendoa. Suami kerja bukan berarti mereka gak ada godaan. Ada godaan, gak kerja aja ada godaan. Lagi baring-baring aja bisa ada godaan. Apalagi zaman semakin canggih. Semakin canggih. Terakhir selingkuh lewat aplikasi Gojek. Makanya kita perlu doa terus. Peperangan roh. Kenapa? Karena iblis semakin canggih. Iya, iblis semakin canggih. Dia gak mau kalah dengan era ini. Dia terus up to date. Dia terus tarik setiap orang yang dekat sama Tuhan. Semakin kita hidup saleh, goncangannya itu enggak ringan, berat itu. Semakin kita tinggi ke atas, itu anginnya semakin kuat. Kalau Tuhan udah bawa ke atas itu, anginnya itu kuat sekali. Kalau kita nggak punya pondasi yang kuat, kita nggak punya akar yang kuat, roboh. Makanya kita butuh Tuhan. Sebab kenapa? Sebab semakin kita dekat sama Tuhan, jangan lupa berkat itu berlimpah. Saya bukan yang belum saya alami saya ceritakan, tetapi yang sudah saya alami saya bagikan. Semakin dekat sama Tuhan, berkat semakin berlimpah.
Saya dulu nggak dapat pekerjaan, susah cari uang. Wah, itu amplop coklat saya taruh di perusahaan-perusahaan. Interview, mau jadi apa Pak? Wah, langsung saya bilang jadi admin. Belum punya basic. Iya, susahnya cari kerja. Tetapi karena saya doa sama istri sama anak terus, mereka tompang tangan, wah dalam nama Yesus dapat pekerjaan yang nggak pernah saya pikirkan, yang nggak pernah saya bayangkan. Keterima di Global School, interview, nggak bisa bahasa Inggris, sedikit pun nggak bisa, cuman yes no oke, yes, thank you, itu bisa masuk. Ketemu murid-murid dari Singapura, dari India, Pakistan, bahasanya aneh, gak ngerti. Tapi saya tetap maju, yes, oke, fine. Ya gitu, Tuhan, bersama Tuhan kita akan lakukan perkara yang besar. Yang belum pernah kita lihat, yang belum pernah kita bayangkan. Tetapi dari situ saya sadari, saya mulai jauh dari Tuhan. Aktivitas mulai banyak, lupa doa. Lupa berseru sama Tuhan. Saya sadari hal itu. Makanya saya berani ambil langkah untuk fokus kepada Tuhan. Kita diizinkan melalui berbagai macam padang gurun. Kita diizinkan oleh Tuhan untuk mengalami banyak fase di dalam hidup ini. Tetapi ingatlah ketika engkau bertahan sampai saat ini, itu semua karena kemurahan Tuhan. Itu semua karena anugerahnya. Bukan karena kuat dan hebat kita, bukan karena kesalehan kita, tetapi itu semua karena kemurahan Tuhan. Jadi sebagai orang tua, sebagai bapak dan ibu, terus kita harus doakan anak-anak kita. Yang istri doakan suami, yang suami doakan istri. Saling mendoakan, saling mengasihi, saling melayani, saling mengampuni. Kalaupun suamimu nanti pulang dari sini mengakui dosanya, ampuni. Istrimu mengakui dosanya, ampuni. Sebab itulah yang diinginkan Kristus. Sebab itulah yang diinginkan Yesus. Supaya kita saling terbuka, saling mengasihi, saling mengampuni. Ketika ada keterbukaan, ada pemulihan. Ketika ada pemulihan, ada berkat yang dicurahkan. Amin untuk firman Tuhan. Saya undang tim profetik untuk maju ke depan dan para pelayan perjamuan untuk maju ke depan.
salibnya, salibnya. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita angkat roti dan anggur. Kita tundukkan kepala. Bapa dalam sorga, kami angkat roti dan anggur di hadapan-Mu sebagai lambang kasih sayang-Mu dan bukti penebusan-Mu. Kami diselamatkan dari maut dan dari kegelapan kepada terang-Mu yang ajaib. Itu sebabnya kini kami ya Tuhan mengingat akan pengorbanan-Mu, supaya kami boleh menjadi bagian dari penderitaan-Mu, dan kami boleh mendapat bagian dalam kebangkitan dan kemenangan-Mu. Dan apabila Tuhan Yesus datang kali yang kedua mengingat kami, sehingga tidak ada di antara kami yang tertinggal, kami semua terangkat, boleh menjadi mempelai di sorga. Berkati roti dan anggur yang kami angkat ini dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kalau kita mengimani firman ini, mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan. Bukankah anggur yang dicurahkan adalah persekutuan dengan darah Kristus? Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kalau kita mengimani firman ini, mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Salibnya. Saya minta untuk Ibu Pendeta boleh berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur buat sore hari ini menjelang malam, di mana kami beribadah, kami datang sujud menyembah Engkau. Kami mendengar firman-Mu, kami dikuatkan dan disuburkan. Kerohanian kami dikuatkan dan disuburkan dengan benih firman-Mu. Biarlah benih firman-Mu boleh tetap di dalam kehidupan kami. Kau pakai hamba-Mu yang sudah menyampaikan. Biarlah firman itu boleh menjadi logos dalam kehidupan kami. Kami boleh kuat dan teguh di dalam Engkau, tetap setia mengiring dan melayani Engkau. Terima kasih Tuhan. Bapa, kami juga bersyukur dengan perjamuan kudus yang kami terima. Biarlah ini sebagai lambang pengorbanan-Mu untuk menebus setiap kelemahan dan dosa kami. Biarlah semua sudah dihapuskan dari kehidupan kami. Dan sakit-sakit penyakit yang ada di dalam tubuh kami sudah Tuhan angkat. Dan Tuhan sudah sembuhkan.
Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau juga akan pulihkan ekonomi jemaat-Mu. Usaha bisnis pekerjaan dari jemaat-Mu. Engkau angkat mereka Tuhan. Usaha mereka akan terus menerus naik dan tidak turun. Ekonomi keuangan mereka Kau pulihkan Tuhan. Engkau isi kas perbendaharaan jemaat-Mu. Sehingga jemaat-Mu boleh melihat kemuliaan dan kuasa Tuhan nyata dalam kehidupan orang yang percaya. Tidak satupun yang mengalami kekurangan. Semuanya mereka hidup damai sejahtera dan dicukupkan Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa untuk semua para pelayan, seluruh jemaat yang hadir. Hari ini Tuhan mereka menerima kuasa kebangkitan. Menerima kuasa Roh Kudus. Menerima kuasa ilahi. Biarlah kuasa ini akan mengangkat iman kami. Meneguhkan iman kami tetap tegak, teguh, setia di dalam mengiring dan mengasihi Engkau. Segala puji syukur hanya bagimu. Apa yang kuikat di bumi terikat di surga. Apa yang kulepaskan di bumi terlepas di surga. Aku ikat setiap roh jahat, kuasa kegelapan, sakit penyakit, stres. Kami patahkan dalam nama Yesus. Biarlah semua itu yang bukan dari Tuhan enyah dari kehidupan anak-anak Tuhan yang percaya kepadamu. Pulihkan Tuhan, sembuhkan Tuhan, berikan damai sejahtera, hati yang gembira, kekuatan Roh Kudus dari Allah turun atas semua umat-Mu yang hadir pada hari ini. Berkati mereka yang tidak hadir pada hari ini, yang sakit, yang malas, Tuhan sembuhkan dan Tuhan beri kerajinan. Minggu depan mereka akan bersama-sama kami memuji, memuliakan Engkau. Segala puji syukur hanya bagimu. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk, saya serahkan kepada yang bertugas. Baik, terima kasih. Shalom. Selamat datang kepada jemaat Tuhan yang baru pertama kali beribadah di GBI Kota Baru Jambi. Apabila saudara belum memiliki tempat ibadah yang tetap, kami rindu menantikan kedatangan saudara kembali di tempat ini. Dan berikut adalah jadwal ibadah yang ada di GBI Kota Baru. Ibadah raya pertama dimulai pukul 7, ibadah raya kedua dimulai pukul 10, ibadah raya ketiga dimulai pukul 16.30 bertempat di gedung utama GBI Kota Baru. Bagi jemaat Tuhan yang telah menerima formulir data jemaat, dapat segera mengembalikannya ke Aser atau dapat mengisi data melalui barcode yang tersedia di grup WA GBI Kota Baru. Bagi jemaat Tuhan yang membutuhkan layanan gereja, sekretariat, atau informasi yang berhubungan dengan gereja, silakan menghubungi ofisial GBI Kota Baru di nomor 0857 0931 1292. Hari ini kita akan mengumpulkan ekstra persembahan yang akan dialokasikan untuk dana Arimatea GBI Kota Baru. Kami mengundang para kolektan untuk menjalankan kantong persembahan. Ibadah pertama Anak Betel Indonesia dimulai pukul 8.30. Ibadah kedua Anak Betel Indonesia dimulai pukul 10 bertempat di gedung utama GBI Kota Baru. Ibadah Wanita Betel Indonesia akan diadakan setiap Selasa pukul 19 bertempat di ruang Bethlehem. Ibadah Pemuda Remaja dan Dewasa Muda Betel Indonesia akan diadakan setiap Jumat pukul 19 bertempat di ruang Bethlehem. Telah dibuka
pendaftaran Saya Murid Kristus, dan bagi jemaat Tuhan yang rindu untuk bergabung, silahkan menghubungi Bapak Luas Sihombing. Doa puasa akan dilaksanakan setiap Sabtu pukul 11 bertempat di ruang Bethlehem. Ibadah ini terbuka untuk umum. Bagi jemaat Tuhan yang rindu untuk bergabung dalam komunitas sel GBI Kota Baru, dapat menghubungi Ibu Yeni Sinaga untuk wilayah Pos PI Pasar dan sekitarnya, Bapak Luas Sihombing untuk wilayah Pos PI Mayang, Patimura dan sekitarnya, Bapak Heri Tobing untuk wilayah Pos PI Jeramba Bolong dan sekitarnya, Bapak Amran Simanjuntak untuk wilayah Pos PI Simpang Acai dan sekitarnya. Kita akan mengadakan doa sepakat bersama pengerja yang akan dilaksanakan pada Kamis 6 Juni 2024 pukul 19.30 bertempat di Gedung Utama GBI Kota Baru. Ibadah ini terbuka untuk umum dan bagi para pelayan diwajibkan untuk hadir. Telah dibuka pendaftaran Sekolah Misi Gereja Bethel Indonesia, Pusat Orientasi Apostolik Bethel yang bertempat di GBI Kota Baru. Info lebih lengkap silahkan menghubungi Sekretariat GBI Kota Baru Jambi. Bagi jemaat Tuhan yang ingin melakukan transfer, persembahan, perpuluhan, dan ucapan syukur dapat melalui rekening berikut ini. Bagi jemaat Tuhan yang rindu untuk mendukung dalam dana, perbaikan pemeliharaan gedung gereja dapat melakukan transfer melalui rekening sebagai berikut. Sinode Gereja Bethel Indonesia akan mengadakan pelatihan penginjilan yang akan dilaksanakan pada Kamis dan Jumat 13 dan 14 Juni 2024 pukul 8 bertempat di Gedung Utama GBI Kota Baru. Acara ini terbuka untuk umum dan bagi peserta akan mendapatkan sertifikat dan kartu penginjil. Info lebih lengkap silakan menghubungi Sekretariat GBI Kota Baru Jambi. Visi Departemen Pekabaran Injil BPP GBI melahirkan 15.000 penginjil. Selaras dengan visi GBI 10.000 jemaat lokal, membutuhkan strategi, kesatuan hati, dan kerja keras untuk mewujudkannya. BPI GBI merancang pelatihan yang melahirkan penginjil dengan nama BES, Bethel Evangelist Training. Rumah ini saya bagi-bagi menjadi beberapa tahap. Saya maunya ada ruang klinik tumbuh kembang anak. Suatu pelatihan penginjilan kontekstual yang mudah, efektif, dan relevan di era sekarang. Peserta diberi pemahaman dasar supaya dia mengerti panggilan dan visi, tantangan apa yang dihadapi, kemampuan yang harus dilatih, dan aplikasinya dalam berbagai bidang kehidupan sesuai talenta, minat, dan keahliannya. Dengan target 1.000 trainers di 265 perwil GBI, DPI terus melakukan percepatan dengan TFT dan pelatihan yang berkesinambungan. Ayo, segera daftarkan diri Anda dan mari sama-sama sehati menuntaskan amanat agung Tuhan Yesus. Evangelis! Jadi, saya dari awal sampai akhir 2 hari di absen. Setiap sesi ikut. Tahu apa maksudnya? Tua, muda lagi. Membangun semangat yang baru, yang berbeda dari sebelumnya. Ini ada pertemuan baru yang membangkitkan semangat para penginjil. Sungguh luar biasa terobosan ini, dan kami percaya bahwa melalui terobosan ini dan juga pembicara-pembicaranya yang sangat luar biasa, memberikan spirit yang baru, ilmu yang baru,
yang kekinian untuk memberitakan Injil ke seluruh pelosok, bahkan ke seluruh bidang-bidang. Cita bahwa di sini ternyata menginjil itu sangat menyenangkan ya, dan ternyata caranya juga sangat mudah. Jadi setelah saya mendengarkan selama 2 hari ini, saya sabar untuk praktekannya, dan ternyata banyak sekali yang bisa diraih. Jadi sangat diberkati oleh saat ini, pembicara juga sangat keren sekali. Kalau ada kesempatan, Anda harus ikut. Dan kami bersyukur semuanya mengalami hal yang luar biasa. Mereka penginjilan, api penginjilan kembali nyala. Dan kami percaya melalui Best 100 ini kami akan jangkau jiwa dan kemuliaan bagi Tuhan. Gembala Sidang dan staf mengucapkan Happy Birthday dan Happy Wedding Anniversary bagi jemaat Tuhan yang merayakannya pada minggu ini. Dan berikut adalah nama-nama yang berbahagia. Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri, kiri ke depan, semua bergoyang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan saja, katakan. Pertama kali hadir di sore hari ini ibadah bersama kita. Kalau boleh kami mau mengenalnya. Untuk bangkit berdiri saja yang pertama kali hadir di sore hari ini ibadah kita. Puji Tuhan. Yang berulang tahun, adakah yang barusan disebutkan? Ya, selanjutnya. Shalom saudara sekalian, Tuhan ingin agar kita memiliki keluarga yang teguh dalam iman. Dan faktor Bapa sangat penting. Seperti Yosua yang berkata, aku dan seisi keluargaku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Atau seperti Nuh yang mengajarkan nilai iman sehingga dia dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 menantunya mengerjakan bahtera dan selamat daripada bencana yang besar. Tuhan mau kita teguh di dalam iman. Peranan Bapa sangat penting. Tapi masalahnya Indonesia dikenal sebagai fatherless country nomor 3 di dunia. Artinya negara di mana bapaknya tidak terlalu berperan. Mungkin bapak sudah meninggal, atau bapak sudah cerai dengan ibu, atau bapak masih ada tapi kerja di luar kota dan jarang pulang. Atau bapak ada di rumah tapi tidak pernah berfungsi, tidak pernah berbicara dengan baik-baik kepada anaknya. Dan akibatnya iman daripada keluarga itu goyah. Tuhan ingin agar kita menjadi orang yang bisa menjadi bapak bagi anak-anak kita. Baik secara jasmani terutama juga secara rohani. Seperti Paulus yang membapai Timotius. Sehingga Timotius punya iman yang tulus ikhlas. Cirinya apa? Dari sejak muda dia melayani Tuhan tanpa pamrih. Saudara sekalian, iman yang tulus ikhlas diwujudkan di dalam pelayanan. Dan pelayanan yang murni itu sifatnya memberi, bukan menerima. Pada masa kini ada orang yang berpikir, saya mau pelayanan, tapi saya dapat apa ya? Loh, pelayanan itu not to take, tapi to give. Memberikan waktu, memberikan talenta, memberikan tenaga, memberikan uangnya. Kalau saudara adalah seorang hamba Tuhan full timer, orang yang memberitakan Injil, harus hidup dari Injil itu. Tapi kalau saudara seorang pengusaha, punya pekerjaan, biarlah saudara melayani di gereja dengan sepenuh hati sebagai volunteer yang cinta kepada Tuhan. Nanti Tuhan buka tingkap langit, usaha pekerjaanmu diberkati oleh Tuhan. Dan kalau saudara melayani dengan sikap demikian, engkau benar-benar jadi berkat bagi banyak orang. Saya berdoa supaya keluarga kita sungguh-sungguh cinta Tuhan, terlibat di dalam pelayanan, sehingga banyak orang yang diberkati. Nah, di GBI sendiri
ada banyak program untuk melengkapi keluarga. Misalnya BSK, Bapak Sepanjang Kehidupan. Para pria perlu ikut. Atau untuk wanita, wanita cakap dan berdampak. Para wanita perlu ikut. Atau juga bagi keluarga ada seminar tentang parenting yang juga diadakan pada bulan ini. Ayo kita ikut sama-sama supaya keluarga kita benar-benar menjadi keluarga yang jadi berkat. Puji Tuhan. Khususnya untuk para pejabat GBI, saya juga mendorong saudara untuk mengikuti PHTS, Persekutuan Hamba Tuhan Sehati, yang diadakan setiap hari Rabu jam 10 sampai jam 12 melalui Zoom. Jadi saudara bisa ikut dari manapun, dari seluruh Indonesia, bahkan dari luar negeri. Zoom-nya apa? 681-700-7000 dengan password MDS, Menara Doa Sinode. Banyak hamba-hamba Tuhan yang mengimpartasikan perkara-perkara yang penting bagi pertumbuhan iman kita. Saya juga sering muncul mengajarkan tentang hal-hal misalnya tentang teologi GBI, tentang tata gereja GBI, dan hal-hal yang bermanfaat. Ayo ikut. Bahkan Menara Doa Sinode diadakan setiap hari, 24 jam sehari. Ayo masuk jam berapapun. Dan kalau saudara tergerak, maka saudara bisa mengajak orang-orang di gereja mengadakan menara doa yang nanti kita akan relay di Menara Doa Sinode GBI. Sehingga gereja lokal saudara jadi berkat bagi seluruh Indonesia. Saya juga ingin menyampaikan bahwa kalau ada gereja lokal yang bangunannya sangat jelek, usia sudah 10 tahun lebih, berusaha membangun gak punya dana, dan tanahnya adalah tanah gereja bukan tanah pribadi, ajukan itu ke Badan Pengurus Pusat atau lewat Ketua Badan Pengurus Daerah. Kita bisa seleksi dan masukkan dalam program Battle Project. Kami akan bangunkan gedungnya dan kemudian kita akan serahkan kuncinya supaya saudara bisa sungguh-sungguh menikmati tempat ibadah yang relatif lebih baik. Walaupun sederhana dan cocok untuk pedesaan, tapi itu adalah anugerah Tuhan. Kalau saudara mau terlibat juga menjadi donatur, welcome. Kira-kira satu gereja 150 sampai 200 juta rupiah. Saudara, mari kita sehati menuntaskan amanat agung Yesus Kristus menjelang kedatangannya yang kedua. Kita sudah mengerjakan 57 proyek dari Battle Project ini. Dan target saya 100. Saya percaya kita bisa menjadi donatur yang dipakai Tuhan. Tuhan memberkati. Kita akan membacakan pengakuan iman Gereja Bethel Indonesia. Kami mengundang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita mulai dalam hitungan 1, 2, 3. Pengakuan iman Gereja Bethel Indonesia. Aku percaya bahwa 1. Alkitab adalah firman Allah. 2. Allah yang esa itu Tritunggal adanya. 3. Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke sorga adalah juru selamat, pengantara kita, dan raja segala raja. 4. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan, dan dilahirkan baru, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. 5. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. 6. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. 7. Tuhan Yesus akan datang kembali, ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal, dan hidup kekal. Tiba saatnya kita akan membacakan visi dan misi GBI Kota Baru. Kita baca dalam hitungan 1, 2, 3. Kamilah keluarga yang terpilih dan harmonis, yang dipanggil Tuhan untuk melayani bersama-sama sampai kerajaan kekal.
bertumbuh dan berbuah, punya buah yang manis, yang ditemui di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah gereja kami, di tengah-tengah masyarakat, bahwa kami adalah orang-orang yang diberkati. Karena nama-Mu yang begitu luar biasa, yang memberkati kami sekalian. Dan kami akan pulang Tuhan, membawa berkat ini, sesuai dengan berkat-Mu yang luar biasa, akan turun atas kami. Hari ini kekal untuk selama-lamanya. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, angkat tanganmu untuk terima berkat daripadanya. Arahkan hatimu, berkat ini akan turun atasmu, sebab rohnya selalu menyertaimu. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah engkau yang datang, dan diberkati pula lah engkau yang akan pulang. Diberkati buah kandunganmu, diberkati hasil ternakmu, diberkati hasil bumimu, diberkati anak lembu sapimu dan kambing dombamu. Tuhan terus akan membuat kehidupanmu menjadi naik, bukan turun. Dan akan tetap mendapatkan hal yang luar biasa daripada kemuliaannya menyertai. Tuhan menyinari wajahnya dan menyinari wajah untuk menerima engkau berkat yang luar biasa serta memberikan damai sejahtera. Pulanglah saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan. Bawalah berkat ini, berkat yang diucapkan dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salam, salam, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Salam, salam, damai Allah sekarang dan selamanya. Seperti sungai yang mengalir, lembut gemercik, seperti burung merpati, damai surgawi. Salam, salam, diberkatilah kau sekarang. Selamat malam jemaat Tuhan, selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.